Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari para jemaah sekalian, kita akan memulai pengajian tasawuf kita tentang keutamaan dari puasa sunnah tarwiyah Arafah dan tentang keutamaan udhiyah atau berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kenapa dinamakan tarwiyah dan Arafah? Maka para ulama mengatakan dinamakan tarwiyah karena Ibrahim alaihissalatu wassalam tarawwa fi ru'ya allati ra'aha bi dhabhi waladihi. Dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau bermimpi pada malam tersebut menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi di malam tarwiyah, malam ke-8 daripada bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi bahwasanya beliau menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dan perlu diketahui, mimpi seorang nabi adalah wahyun minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan sebagai Arafah? Dinamakan Arafah dikarenakan anna Ibrahim alaihissalatu wassalam arafa anna al-amra bi dhabhi waladihi min Allah. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengetahui mimpi yang terjadi di malam 8 Zulhijjah, di malam 9 Zulhijjah yakni malam Arafah. Beliau mengetahui bahwasanya menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam merupakan benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakanlah hari tersebut sebagai hari Arafah. Kemudian bagaimana keutamaan berpuasa pada hari Arafah tersebut? Maka di antaranya yang pertama adalah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Hadis yang pertama yaitu beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, "Man shama yauma Arafata kataballahu lahu bi'adadi man shama dzalika al-yawm wa bi'adadi man lam yasumhu minal muslimin thawaban." Yang pertama, orang yang berpuasa pada hari Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah catat baginya pahala sejumlah orang yang berpuasa pada hari Arafah dan sejumlah orang yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Subhanallah. Jadi bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah nanti insyaallah tanggal 26 Mei. Jadi hari tarwiyahnya insyaallah tanggal 25, hari Arafahnya insyaallah jatuh pada tanggal 26 Mei, kemudian Idul Adha-nya insyaallah tanggal 27 Mei yakni hari Rabu. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan catat baginya pahala sejumlah orang yang berpuasa dan sejumlah orang yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Subhanallah. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yushayyi'uhu sab'una alfa malakin ila al-mawqif. Nanti di mawqif yang ini pada mahsyar kita masing-masing ada mawqif, ada tempat berdiri kita. Setelah kita dibangkit dari kubur kita masing-masing, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat, maka dikumpulkan di sebuah tempat namanya mahsyar. Di mahsyar tersebut ada masing-masing tempat berdirinya kita yang disebut sebagai mauqif. Nah, orang yang berpuasa pada hari Arafah, kata Rasulullah SAW, maka akan diantar dia oleh 70.000 malaikat ke tempat mauqifan, ke tempat berdirinya
di padang mahsyar tersebut. Subhanallah. Bagaimana orang-orang pada ketakutan, orang-orang pada kebingungan, resah, takut, campur di sana. Maka orang yang berpuasa pada hari Arafah, kata Rasulullah SAW, untuk menuju tempat mauqifnya, tempat berdirinya di padang mahsyar, itu diantar oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Dipermudah artinya. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah permudah sampai nanti di akhirat, di padang mahsyar, di mauqifnya, tempat di mana ia berdiri, diantar langsung oleh 70.000 malaikat. Bahkan bukan sampai di mauqif saja, wa inna nasbil mizan, ketika sudah ada timbangan yang akan menimbang amal orang tersebut, juga diantar oleh 70.000 malaikat. Jadi kita kan nanti ada mauqif, setelah mauqif masing-masing itu ada tempat berdirinya di padang mahsyar, nanti ada hisab, nanti ada mizan, itu panjang. Makanya kita ini hidup di dalam dunia bukan bukan sekali, tapi kita akan melewati masa proses yang kita masa zamannya, alamnya alam akhirat. Jadi bukan satu dunia doang, bukan. Setelah kita berpulang ke arah Allah, kita sudah masuki fase yang disebut sebagai barzakh, yaitu pemisah antara dunia dengan akhirat. Sudah masuki fase awal daripada akhirat. Nanti dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut sebagai mahsyar. Masing-masing ada mauqifnya, nanti ada hisab dari Allah, ada mizan dari Allah, baru nanti terakhir melewati jembatan as-sirat, terakhir seorang hamba Allah penentuannya surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka untuk tadi pertama menuju tempat mauqifnya, tempat dia berdiri di padang mahsyar, itu diantar oleh 70.000 malaikat. Yang kedua, untuk sampai ke tempat dia akan ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala pun sama, diantar oleh 70.000 malaikat. Wa minal mauqif ila sirat. Yang ketiga, 70.000 malaikat ini akan mengantarnya dari mana? Dari mauqif menuju jembatan as-sirat. Subhanallah. 70.000 malaikat jadi tidak berhenti sampai mauqif saja. Sampai pengen ditimbang diantar lagi, sampai pengen melewati jembatan as-sirat diantar lagi oleh 70.000 malaikat. Bahkan wa minas sirat ilal jannah, bahkan dari jembatan as-sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala diantar oleh 70.000 malaikat. Bagi siapa tadi? Bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah besok, insyaallah tanggal 26 Mei. Kerjaannya mudah insyaallah. Kerjaannya insyaallah mudah bagi orang yang Allah berikan hidayah taufik. Namun begitu besar keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai demikian, sampai 70.000 malaikat tadi pertama mengantarnya ke mauqif, yang kedua mengantarnya ke tempat yang akan ditimbang amalnya, yang ketiga dari mauqif ke as-sirat, yang keempat dari as-sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 malaikat ini yubashshirunahu bi kulli khatwatin yakhtuha marqubuhu bi bisyaratin jadidah. 70 malaikat ini berikan kabar gembira dengan setiap langkah yang dia langkahkan, yang dilangkahkannya dengan berita gembira yang selalu baru. Subhanallah. Jadi pas melewati jembatan as-sirat ini 70 malaikat memberikan kabar gembira kepada orang yang berpuasa pada hari Arafah. Setiap langkahnya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala sampai menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keutamaan dari orang yang berpuasa pada hari Arafah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma yaumat tarwiyah, a'tahu Allahu thawaba sabri Ayyub alaihi salam ala bala'i,
orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah, insyaallah besok tanggal 25 Mei. Orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kepadanya pahala seperti Allah berikan pahala sabarnya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dalam menghadapi bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah besok insyaallah tanggal 25 bulan Mei, maka Allah akan berikan pahala seperti pahala yang Allah berikan sabarnya Nabi Ayyub dalam menghadapi bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu kulli yaumin min ayyamil ashr bi alfi yaumin." Puasa setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu setara dengan 1 hari puasa, pahalanya seperti 1000 kali puasa di luar hari Arafah, di luar tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, setiap kali seorang hamba Allah berpuasa, maka pahalanya 1 hari itu setara sebanding dengan 10.000 hari, dengan 1000 hari di luarnya. Bagaimana dengan hari Arafah? Wa yaum Arafah bi ashrati alafin, sementara puasa pada hari Arafah itu sebanding dengan 10.000 seperti ibadah di luar daripada hari Arafah. Jadi orang yang berpuasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sampai 8, maka pahalanya seperti dia Allah berikan pahala 1000 kali puasa, 1000 kali 1000 hari berpuasa di luarnya. Sementara orang yang berpuasa pada hari Arafah, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu sebanding setara dengan 10.000 hari seperti dia berpuasa di luar daripada hari Arafah. Subhanallah. Kita puasa hari Tarwiyah itu pahalanya seperti berpuasa selama 1000 tahun, 1000 hari. Kemudian yang kedua, kita berpuasa pada hari Arafah, itu pahalanya sebanding dengan seperti kita berpuasa 10.000 hari di luar pada hari Arafah. Jangan tinggal, jangan sampai tinggal, jangan sampai kita tinggal berpuasa pada hari Arafah. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Anna shauma yauma Arafah," bahwasanya berpuasa pada hari Arafah, yukaffiru dhunuba sanatain, sanatan ma fihi wa sanatan atiyatan. Berpuasa pada hari Arafah, Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, maka dapat menggugurkan dosa selama 2 tahun, dosa pada tahun itu dan dosa pada tahun yang akan datang. Subhanallah. Setahun dosa yang sekarang, setahun dosa yang akan datang, Allah gugurkan kesalahan dosa kita. Bagaimana pengertiannya untuk tahun yang akan datang? Maka salah seorang ulama, Al-Imam Ibrahim radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, fihi isyaratun, padanya ada isyarat, ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man shama yauma Arafah la yamutu fi dzalikal 'am. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah akan panjangkan umurnya hingga dia berjumpa lagi dengan Arafah tahun akan datang. Jadi ada komentar dari para ulama, siapa di antaranya? Al-Imam Ibnu Aiman radhiyallahu taala anhu wa rahimah, kata beliau pada keterangan hadis di atas yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa pada hari Arafah menggugurkan 2 tahun dosa, tahun ini dan tahun akan datang. Maka Al-Imam Ibnu Aiman rahimahullah beliau berkomentar bahwasanya pada kalimat hadis tersebut di atas ada isyarah,
ada petunjuk dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa pada hari Arafah akan Allah panjangkan umurnya hingga dia menjumpai Arafah tahun akan mendatang. Makanya upayakan semaksimal mungkin, jangan sampai lolos, jangan sampai kita tinggalkan bila tidak ada udzur. Untuk apa? Berpuasa 2 hari ini. Pertama hari Tarwiyah, yang kedua pada hari Arafah. Insya Allah bulan ini akan terjadi pada tanggal 25 Mei, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, dan 26 Mei itu tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana yaum Arafah," apabila sudah tiba hari Arafah, sudah datang hari Arafah, nasyarallahu rahmatahu, Allah akan sebarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai tanggal 9 Zulhijjah, Allah akan sebarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Falaisa min yaumin aktsaru ilqan minhu, tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah bebaskan penghuni neraka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dapat pembebasan dari Allah, penghuni neraka itu lebih banyak Allah bebaskan pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah pertama Allah sebarkan rahmatnya Allah untuk semua makhluk-makhluknya. Yang kedua, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah hari yang paling banyak Allah bebaskan penghuni neraka dari adabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man sa'ala Allah Taala fi yaumi Arafah hajatan min hawaij dunya wal akhirah qadaha lahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah akan hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan tunaikan hajat-hajat tersebut. Jadi kita mohon kepada Allah dengan berbagai macam permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan tunaikan hajat orang tersebut. Makanya ada doa di hari Arafah, ada doa dari salah seorang orang-orang saleh dengan kalimat doa, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni sawaba Arafah. Ada doa dari antara doa orang-orang saleh pada hari Arafah, diperbanyak doa ini, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni sawaba Arafah. Ini di antara doa pada hari Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ya Allah, bihaqqi shaimi Arafah, ya Allah, dengan pangkat orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, janganlah engkau cegah aku untuk mendapatkan pahala orang-orang yang wukuf di Arafah. Kita tidak haji, tetapi kita mohon kepada Allah dengan pangkatnya orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, kita mohon kepada Allah agar kita Allah berikan pahala dari orang-orang yang wukuf di Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ulang kembali, doanya adalah Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Itu doanya yang kita
dianjurkan membacanya Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah, yang artinya ya Allah dengan pangkat orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, ya Allah dengan pangkat orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, janganlah engkau cegah aku untuk mendapatkan pahala orang-orang yang wukuf di Arafah. Pahalanya bagaimana? Tidak ada lagi kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masa lampau. Subhanallah, itu pahala yang terbesar. Pada waktu ada orang yang sudah pernah wukuf di Arafah, maka tidak ada lagi yang lain kecuali terbesarkanlah Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masa lampau. Artinya satu doa yang kita orang-orang soleh menganjurkan yang ditinggalkan pada waktu kita berpuasa pada hari Arafah, insyaallah tanggal 2 besok insyaallah dengan doa tadi Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Saya ulang kembali doanya Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Apa maknanya? Artinya ya Allah dengan berkat orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, janganlah engkau cegah aku untuk mendapatkan pahala orang-orang yang wukuf di Arafah. Dari mulai hari Arafahnya, jadi pas subuh kita ya sudah mulai hari Arafah kan sudah mulai tanggal 9 Dzulhijjah, itu paginya udah mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Sudah dimulai kita dianjurkan oleh orang-orang saleh untuk baca kalimat doa tadi. Pokoknya sebisa kita. Jadi kita boleh baca sekali minimal sekali. Habis subuh kita baca sekali minimal sekali. Nanti zuhur baca lagi minimal sekali. Nanti asar baca lagi. Ya. Yang paling enak itu yang paling bagus setelah sholat fardu. Jadi habis subuh setelah kita baca takbir Allahu Akbar sampai selesai, selipkan doa tadi. Di antara doa yang selipkan antara kalimat doa tadi Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ya Allah, dengan pangkat orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, janganlah engkau cegah aku untuk mendapatkan pahala orang-orang yang wukuf di Arafah. Jadi kita bagi Rasulullah SAW seorang hamba Allah yang berpuasa pada hari Arafah, kemudian dia mohon kepada Allah akan hajat dunianya dan hajat akhiratnya, diminta dengan kalimat misalnya ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa yang lain dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah SAW, pasti Allah akan tunaikan hajat dia itu tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya Rasulullah SAW beliau bersabda kepada istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata baginda Rasulullah SAW, ya Aisyah, man asbaha sha'iman yawma Arafah fatahallahu alaihi 30 baban al-khair. Wahai istriku Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang berpuasa di hari Arafah masuk di waktu pagi harinya. Kita puasa hari Arafah pas di waktu pagi harinya kita masuk, maka yang pertama kata baginda Rasulullah SAW, Allah bukakan baginya 30 pintu-pintu kebaikan. Subhanallah. Yang kedua, wa aghlaqa anhu 30 baban syarri. Allah tutup baginya 30 pintu-pintu kejahatan. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arafah masuk di waktu paginya. Misalnya besok insyaallah tanggal 26 Mei kita masuk di waktu pagi jam 8 misalnya. Sejak itu Allah bukakan untuk kita 30 pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, Allah tutup bagi kita 30 pintu-pintu kejahatan. Yang ketiga kita bagi Rasulullah SAW, wa idza afṭara wa syariba al-ma'a
istaghfara kullu irqin fi jasadihi. Apabila dia berbuka puasa, kemudian dia minum air putih, kemudian berkeringat dia, maka setiap keringat yang keluar dari tubuhnya memohon ampun kepada Allah untuknya. Subhanallah. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arafah, keutamaannya yang pertama kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan bukakan baginya 30 pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, Allah tutup baginya 30 pintu-pintu kejahatan. Yang ketiga, pas dia berbuka puasa, dia minum air putih sampai keringatnya keluar, maka setiap keringat yang keluar dari tubuhnya memohon ampun kepada Allah bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah. Sekali lagi, besok insya Allah kita niatkan tanggal 25, tanggal 26 kita niatkan puasa tarwiyah dan puasa hari Arafah, karena sangat banyak keutamaannya yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berpuasa pada hari tarwiyah dan Arafah. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang berikutnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, Inna fil jannati qusuran min durrin wa yaqutin wa zabarjadin. Sesungguhnya di surga itu ada istana. Sesungguhnya kata baginda Rasulullah SAW, di surga itu ada istana-istana yang terbuat dari mutiara, terbuat dari batu yakut, terbuat dari batu zabarjad, dan terbuat dari emas dan perak. Subhanallah. Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada istana-istana yang terbuat, yang pertama dari mutiara, yang kedua terbuat dari batu yakut, yang ketiga terbuat dari batu zabarjad, yang keempat terbuat dari emas, yang kelima istana yang terbuat dari perak. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istana tadi para sahabat nanya, Rasulullah, di mana dia? Rasulullah, istana yang cantik, yang bagus tadi untuk siapa? Istana yang terbuat dari mutiara, yang terbuat dari batu yakut, yang terbuat dari batu zabarjad, yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak. Untuk siapa? Kata para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, semua itu liman shoma yauma Arafah. Itu semua Allah berikan, Allah persembahkan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 bulan Zulhijjah besok insyaallah. Kemudian pada jamaah sekalian, pada hadis yang lain bahwasanya dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan ni'mal yaum Arafah, sebaik-baik hari adalah hari Arafah, yaum khair wa barakah, hari yang penuh kebaikan dari Allah dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Hari tersebut adalah hari yang penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan hari yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumur rahmah wa maghfirah, dan merupakan hari rahmat, penuh rahmat Allah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Arafah hari yang penuh kebaikan dari Allah, hari Arafah hari yang penuh keberkahan dari Allah, hari Arafah hari yang penuh rahmat Allah, hari Arafah hari yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Faman shamahu," orang yang berpuasa pada hari Arafah, ja'alallahu nasiban fi thawabi man hadara al-mawqifah wa ba'adahu Allah min nar 70 kharifan. Allah jadikan dia ada bagiannya dari pahala orang yang wukuf di Arafah. Yang kedua adalah Allah jauhkan dia sampai 70 tahun akhirat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, kata Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan orang tersebut akan mendapatkan pahala
seperti orang yang wukuf di Arafah. Kemudian orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan jauhkan dari dirinya 70 tahun akhirat daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun bumi. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun bumi. Itu berapa itu? 70.000 tahun. Subhanallah. 70 tahun akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun bumi. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah akan jauhkan dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala sampai selama 70 tahun. Kemudian pada jamaah sekalian, apa yang sunnah dibaca pada hari Arafah? Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan yang sunnah dibaca pada hari Arafah di samping kita baca doa tadi, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah, juga diperbanyak kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diperbanyak pada hari Arafah, dari mulai pagi sampai sebelum takbir dikumandangkan di malam harinya ba'dal maghrib. Maka disunnahkan kita, dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak kalimat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak, ulang lagi sampai berapa? Sekuat kita, semampu kita. Diperbanyak kalimat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ketiga adalah diperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tiga hal yang disunnahkan dibaca oleh kita. Yang pertama tadi doanya, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Pada 9 Dzulhijjah hari Arafah. Yang kedua, diperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, diperbanyak sunnah kalimat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian para jamaah sekalian, yang terakhir adalah utama tentang berkurban. Berkurban sunnah bagi siapa? Bagi laki perempuan. Yang bagaimana? Yang mampu. Kemudian apa lagi? Yang sudah aqil baligh. Kalau anak kecil adalah sebagai didikan dia untuk berkurban. Jadi bukannya sunnah muakkadah, diperbolehkan. Anak kecil misalnya dibeliin hewan kambing misalnya, kemudian dididik oleh orang tuanya untuk berkurban, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan pada hukum agama, tapi tidak sampai hukumnya sunnah muakkadah. Yang sunnah adalah bagi orang yang sudah al-aqil baligh, yang aqil baligh. Kemudian apakah diperbolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, tidak diperbolehkan kecuali ada pesan, ada wasiat dari orang yang meninggal sebelum dia meninggal. Jadi bila mana kita punya orang tua, kemudian sebelum meninggal dia berpesan, nah, nanti kalau bapak meninggal dunia, tolong dibelikan kambing 1 ekor, kemudian bapak pengen sunnah kurban. Maka setelah orang tua tadi meninggal dunia, si anak ada kesunnahan untuk mengorbankan bapaknya tersebut. Kenapa demikian? Karena ada pesan. Namun bila tidak ada pesan, maka tidak diperbolehkan mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana solusinya? Solusinya nama kita yang masih hidup, kemudian setelah kita menyerahkan kepada panitia kurban musala atau masjid, maka kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sampaikan pahala sunnah kurban saya
untuk orang tua saya, sebutkan namanya. Ini solusi yang terbaik. Namanya nama kita, atas nama kita yang masih hidup. Kemudian setelah dipotong, disembelih, kita angkat tangan, kita mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, doa kalimat tadi. Ya Allah, kirimkan ya Allah pahala sunnah korban saya untuk orang tua saya, sebutkan namanya Fulan bin Fulan. Kemudian para jemaah sekalian, bagaimana keutamaannya bagi orang yang berkorban pada tanggal 10, 11, 12, 13? Maka Nabi Lut alaihissalatu wassalam beliau bersabda, beliau mengatakan, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi ma tawabban min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagaimana pahala besarnya yang Engkau berikan untuk umat Nabi Muhammad yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Daud, pahalanya an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadiha asyra hasanatin. Aku berikan kepada orang tersebut setiap helai bulu dari hewan kurban tersebut, aku berikan 10 kebaikan dari aku. Jadi setiap helai bulunya Allah berikan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa abhu wa anhu asra sayyi'atin. Aku akan hapus dosa-dosa orang tersebut setiap helai bulunya 10 dosa, 10 keburukan yang pernah ia kerjakan. Yang ketiga adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arfa'a lahu asyra darajatin. Setiap helai bulu daripada hewan kurban tersebut, aku angkat bagi orang yang berkorban tersebut 10 pangkat, 10 tingkatan, 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya subhanallah. Setiap helainya Allah angkat 10 kebaikan, Allah berikan 10 kebaikan. Setiap helainya Allah hapuskan, Allah ampun 10 keburukan, 10 kejahatan. Setiap helainya Allah angkat 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para jamaah sekalian, bagi Rasulullah SAW sudah bersabda bahwasanya orang yang berkorban tersebut, maka korban tersebut akan menjadi apa? Akan menjadi tunggangannya nanti pada waktu dia melewati jembatan As-Sirat. Jadi nanti hewan kurban yang dia sembelih dalam dunia akan menjadi al-mataya, yaitu kendaraannya, tunggangannya yang dia akan tunggangi pada waktu dia melewati jembatan As-Sirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan dari yang bertanya. Ya silakan. Kalau misalnya kita berkorban sapi kan itu 7 orang ya? Iya. Nah itu bagaimana Pak Ustaz nanti akhirnya? Iya. Jadi jangan sampai kita menggambarkan sapi seperti yang sekarang. Iya. Nanti dituan itu doang, sapinya gimana kesian ya. Jadi jangan bicara sapinya. Kita saja nanti di akhirat itu tingginya 30 meter. Kita nanti semua sama ininya, tinggi kita 30 meter. Kemudian usia kita semua sama, 33 tahun. Semua sama kita usianya. Jadi gimana sapinya? Artinya dari kita saja sudah beda, dari kita semuanya sudah beda. Fisik kita berbeda. Satu gigi kita itu sama dengan besarnya gunung Uhud. Jadi kalau pengen tahu, orang yang pernah haji umrah tahu bagaimana besarnya gunung Uhud. Satu gigi kita nanti di akhirat itu sama dengan besarnya gunung Uhud. Jadi jangan digambarkan. Jadi jangan sampai punya gambaran nanti sapi gimana sih ya. Jadi bukan sapi yang sekarang. Jadi sapi yang sekarang adalah sapi yang kita korbankan nanti. Sapinya sama, tapi fisiknya berbeda. Allah berikan. Nah, jadi sudah lain. Jadi kalau bicara harus sudah beda semuanya. Ya. Jadi gambaran tadi yang paling mudah tadi. Analoginya tadi. Satu gigi kita sebesar gunung Uhud. Kemudian tinggi kita adalah 30 meter. Kemudian apa lagi? Lebar tubuh kita berapa? 3,5 meter masing-masing. Jadi kita sampai luar biasa. Jadi sudah beda alam
akhirat dengan alam dunia. Demikian wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, ini kan untuk hewan yang kurban Ustaz ya. Itu akan menjadikan tunggangan kita ketika kita syaratul mustaqim melewati jembatan itu. Terus gimana kalau namanya sedekah? Karena kan ini uang kurban tapi rame-rame gitu, kayak bergurit gitu kan, jadi itu sedekah Ustaz. Itu juga sama jadi tunggangan dia untuk syaratul mustaqim. Makanya solusinya kalau yang kolektif seperti itu, satu kambing kolektif misalnya ada 10 orang, makanya yang paling bagus lebih baiknya itu adalah diundi setiap tahunnya, kita patungan kolektifan, kemudian nama yang keluar maka nama dia yang dicantumin seperti itu. Yang pertama demikian. Jadi iya, nggak apa-apa diundi kan sampai dapat semuanya. Kemudian bisa dapat 2 ekor atau 3 ekor, berikan kambing kemudian diundi. Itu sama seperti di kantor-kantor demikian. Jadi kantor itu demikian. Dari perusahaan membelikan kambing 7 ekor itu buat karyawan-karyawatinya. Jadi solusinya gimana? Solusinya sudah diundi. Akhirnya diundi, kemudian yang keluar namanya ialah yang namanya di atas namakan untuk dijadikan sebagai sunnah hewan korban. Jadi solusi seperti itu. Bila mana tidak bisa, kita apa seperti itu. Bila mana yang penting pahala sunnah korbannya kita semua dapat. Jadi urunannya dapat insya Allah mudah-mudahan. Nanti jangan digambarin, nanti naik kambing bareng dong. Iya betul, jadi tunggangan juga lah. Bareng-bareng sama, oke di hari kiamat sama bareng. Cuma jangan pikir kambing seperti itu, jangan. Iya, kambingnya ada beda lagi. Ya. Demikian Allah yang bisa. Ya silakan. Tadi kan Pak Ustadz menjelaskan kalau pas saat hari Arafah itu kan neraka itu apa ya ini Allah Akan menjauhkan bagi orang yang berpuasa sampai 70 tahun dari api neraka. itu maksudnya itu orang di neraka itu yang disiksa. Iya, Allah bebaskan. Jadi Allah bebaskan. Berarti saat ini sudah ada masuk neraka ya Pak Ustadz? Iya. Artinya nanti. Kalau sekarang masih ada yang azab kubur sekarang ini. Jadi belum, neraka sudah ada nerakanya. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Cuma nanti sudah ada hari kiamat terjadi, kemudian semua makhluk mati, kemudian selama 40 hari 40 malam nanti ada hujan air mani. Maaf ya. Nanti setelah sudah kita mati semua, hewan, tumbuhan, manusia, semua mati semua. Setelah itu nanti Allah akan bangkit untuk yang kedua kalinya dengan cara apa? Allah turunkan hujannya hujan air mani. Kemudian semua makhluk akan hidup kembali. Akan yang tadinya tinggal pulang langsung menjadi manusia sempurna lagi, atau hewan menjadi hewan gajah lagi yang sempurna. Nanti Allah bangkit, dikumpulkan semua di sebuah tempat yang namanya mahsyar. Masing-masing kita ada tempat yang disebut sebagai mauqif. Demikian wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Tadi kan dijelasin kalau orang yang berpuasa di hari Arafah itu banyak dapat faedah manfaat pas saat di padang mahsyar, terus di pas saat akan ditimbang sampai di jembatan Sirat sampai diantarkan ke surga. Nah, bagi seorang yang semasa hidupnya belum pernah disampaikan untuk puasa Arafah, berarti berubah nggak bisa. Iya, makanya kita upayakan setiap hal kerjaan sunnah Rasulullah SAW, upayakan minimal sekali seumur hidup pernah kita kerjakan. Misalnya kalau sunnah tasbih, minimal sekali pernah kita kerjakan selama hidup dalam dunia. Pokoknya setiap kita belajar agama, berarti belajar itu sunnah Nabi ini kerjaan Nabi, ini ucapan Nabi. Minimal sekali pernah kita kerjakan selama hidup dalam dunia. Kenapa demikian? Agar kita mendapatkan tadi keutamaan fadilahnya. Yang kedua, agar kita tergolong orang di antara umat Nabi yang hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Demikian. Jadi minimal kali satu kali seumur hidup kita sudah pernah mengerjakan sunnah Nabi. Makanya bagi rugi nggak? Rugi banget. Bagi orang yang tak pernah mengerjakan sunnah Rasulullah SAW sangat rugi. Kapan ruginya? Pada waktu dia berpulang ke rahmatullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerugian barulah dia rasakan. Kenapa demikian? Dunia hilang sebentar habis. Dunia silang sebentar habis.
tidak dekat. Kalau akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih utama, lebih kekal dan segala-galanya. Demikian Allah a'lam bissawab. Jadi makanya kita setiap ngaji, kita belajar ilmu agama, kemudian dengar itu sunnah Nabi, cepat-cepat kerjakan hal tersebut. Kenapa demikian? Minimal 1 kali kita pernah kerjakan kali. Kenapa demikian? Agar kita nanti akan mendapat bagian pahala dari hal itu yang pernah kita kerjakan. Demikian Allah a'lam bissawab. Setahu saya selama ini masyarakat tuh buat orang-orang yang pergi haji gitu. Iya. Ternyata alhamdulillah ya. Di Jakarta kita bisa melakukan. Iya. 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 Jadi ada yang bilang ya kita harus tiap bulan berpuasa. Iya. Karena sudah lebaran di Iya. Arab. Sedangkan saya belajar sholatnya, Iya. ya saya di situ. Iya. Sholatnya kita di tempat bulan. Iya. Iya. Bagaimana ya kita menjelaskan? Iya. Jadi bandingannya di Jakarta sekarang jam 10:30. Di Mekah jam berapa sekarang? Berapa sekarang di Mekah? Jam berapa? Pagi dia. Jam 6 pagi. Ya, kalau beda berapa jam? 4 jam bedanya. Itu perbedaan waktu saja sudah beda. Artinya di sana sudah subuh, kita belum subuh. Atau di sana sudah maghrib, kita belum maghrib. Jadi sudah jauh perbedaan waktunya. Jadi jangan sampai berpatokan yang dikerjakan di sana mesti dikerjakan di Indonesia. Tidak, untuk waktunya saja. Jangan antara Jakarta dengan Mekah, Jakarta dengan Surabaya beda. Maghrib di kita ini sekarang jam 6 kurang 10 misalnya. Surabaya jam setengah udah maghrib. Kita Surabaya itu jam setengah udah maghrib. Artinya sudah beda, padahal sama-sama Indonesia. Apalagi bicara sudah beda negara, makanya tidak bisa menjadi patokan dasar hukum. Jadi sesuai dengan matlaqul hilal namanya, tempat munculnya hilal itu apakah sudah ada atau belum. Demikian Allah a'lam bissawab. Jadi tempat muncul hilalnya kita di Indonesia, Jakarta khususnya berbeda dengan di Mekah, di Madinah. Beda. Di sana sudah tanggal 9, kita belum. Karena perbedaan waktu tadi. Jadi yang paling gampang tadi kronologinya, paling gampang di sini sudah subuh, di sana sudah subuh, di sini belum subuh. Balik lagi. Ya, seperti itu perbedaannya seperti itu. Di sini jam 11:30, tapi baru jam 6 pagi. Demikian Allah a'lam bissawab. Makanya kita kalau lagi umrah haji, kita telepon keluarga, dia jam. Jangan orang lain tidur kita telepon. Kadang-kadang sudah tahu ini, kadang-kadang jamaah yang baru sekali umrah atau haji, dia nggak tahu. Dia telepon keluarganya lagi tidur, atau jam 11 malam atau jam 1 malam itu teleponnya. Karena perbedaan waktu tadi 4 jam. Demikian Allah a'lam bissawab. Sudah tidak lagi? Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Kita bersama-sama Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya bagus nanti. Speakernya bagus.